Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba membicarakan masalah di lambung kita itu banyak banyak gasnya ya. Tetapi kalau misal kita sendawa itu agak sulit juga gitu teman-teman, dan akhirnya ketika agak sulit untuk sendawa itu ada perasaan mengganjal ya di sini. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu paham, biar kalian itu mengerti. Jadi ketika paham, ketika mengerti, nanti kalian tidak bingung ya. Karena kalau misalkan belum mengetahui, belum paham, belum mengerti, kita itu menjadi bingung. Kenapa nih bisa begini nih? Nah itu teman-teman ya. Makanya tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah paham, mudah mengerti, dan bisa menanganinya dengan mudah dan dengan tepat. Nah itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya dilanjutkan seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalau misalkan mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya nih yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah saya share. Makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Sesuaikan saja judulnya teman-teman ya, karena di situ banyak sekali ya bagaimana cara menangani sensasi daripada gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Ada, karena untuk sensasi asam itu banyak sekali ya, dampak dari sensasi asam itu banyak sekali. Tetapi untuk dampak asam lambungnya sih sebetulnya dari medisnya itu cuma sedikit sih sebetulnya ya, tetapi untuk dampaknya itu sangat banyak sekali. Itulah sifat-sifat untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya lagi, kalian juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam ini kepada kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, nikmat tapi mengganggu ya. Nah itu nikmatnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, biasanya ada kalanya lambung kita itu banyak gasnya, kemudian dadanya juga terasa panas gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan diikuti dengan sakit dada sampai menusuk ke belakang, itu membuat kita cemas ya. Karena apa? Karena kita itu berpikirnya itu, waduh ada apa lagi nih? Jangan-jangan ini penyakit berbahaya, jangan-jangan ini membuat kematian gitu teman-teman ya. Itu hal yang sangat wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena memang kitanya belum paham, kitanya belum mengerti. Tetapi kalau misalnya kitanya paham, kitanya mengerti, otomatis kita tidak akan berpikir kemana-mana. Nanti kita akan berpikir secara wajar, kemudian bertindak secara wajar karena memakai logika. Kalau misalnya kitanya sudah paham, nah itu teman-teman ya. Dan untuk mempunyai rasa cemas, saya juga dulu pernah mengalami ketika mengalami hal tersebut teman-teman, ketika perutnya itu kayak macam begah, kembung. Nah ketika untuk sendawa saja itu agak sulit teman-teman ya. Bahkan ketika sering minum air hangat juga gitu ya, sering minum air hangat pelan-pelan biar terpicu sendawanya gitu teman-teman, tetap aja sulit ya, agak sulit. Tetapi kalian nggak usah khawatir teman-teman, itu bukan hal yang berbahaya teman-teman ya. Itu dikarenakan esopagusnya sudah mulai terganggu, tetapi nggak bahaya juga sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya.
Nah, berpikir logikanya seperti begini teman-teman ya. Ketika ada kembung di dalam lambungnya, teman-teman ya, di dalam lambungnya itu sedang banyak gasnya. Logikanya biar ingin membaikkan gasnya harus dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara sendawa. Tetapi ketika sendawa itu agak sulit sekali. Kenapa seperti itu? Karena esopagusnya, teman-teman ya. Esofagus itu semacam klep. Jadi antara kerongkongan kemudian ke lambung itu di tengah-tengahnya itu ada klep. Fungsinya biar biar yang di dalam lambung kita itu nggak keluar lagi. Itu fungsi klep sebetulnya. Nah itu. Nah sekarang kalau misalkan gasnya lagi banyak kemudian harus keluar karena klepnya lagi gagal fungsi, teman-teman ya, ya akhirnya tidak membuka. Logikanya kalau wajarnya, kalau misalkan itu lumrahnya ketika kembung kita minum air hangat itu akan membuka dengan sendirinya, teman-teman ya. Esofagusnya itu akan membuka ya, akan membuka, akhirnya gasnya keluar. Nah, kemudian gasnya udah keluar, kita sendawa, akhirnya gasnya esofagusnya menutup lagi. Nah, tetapi sekarang ada kalanya ketika ada kembung, ketika kita mau sendawa agak sulit juga. Dan kalau misalkan itu dirasakan setiap hari, itu akan terasa mengganjal di sini ya, akan terasa mengganjal. Nah, tetapi apakah itu berbahaya? Tidak, teman-teman ya. Itu esofagusnya sedang gagal fungsi saja. Dan biasanya sepengalaman saya, teman-teman ya, itu penanganannya hanya cukup dengan minum air hangat aja pelan-pelan sesering mungkin, teman-teman ya. Nah, tetapi waktu itu juga ketika saya sering minum air hangat pelan-pelan, itu untuk sendawa agak sulit juga. Tetapi kalau misalnya dibiasakan seperti itu, akhirnya saya itu waktu itu seminggu baru bisa sendawa, teman-teman. Seminggu, bayangin, seminggu, teman-teman ya. Dan tetapi kalian jangan menjadi cemas, jangan menjadi bingung mendengar saya mempunyai pengalaman untuk bisa sendawa itu seminggu dengan air hangat, teman-teman ya. Waduh, jangan-jangan nih saya juga lama nih, saya baru 2 hari nih ngalamin, jangan-jangan nanti 5 hari lagi saya bisa sendawa. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Karena untuk sendawa, untuk pemulihan, semuanya itu prosesnya berbeda setiap orang, teman-teman ya. Berbeda setiap orang, jadi tidak selalu sama gitu. Mungkin Anda itu bisa saja sendawanya itu bisa dilakukannya itu 2 hari mungkin atau 3 hari gitu, teman-teman ya. Tetapi untuk pengalaman saya pribadi waktu itu menangani untuk susah sendawa itu jangka waktunya cuma seminggu, teman-teman ya. Dan kemudian kasus untuk sendawa itu sepengalaman saya yang sering sharing ke sini itu saya tanya, itu rata-rata seminggu, teman-teman ya. Tetapi ada juga kalau nggak salah 3 orang ya, cuma saya lupa lagi namanya ya. Itu dia itu mempunyai kasus untuk susah sendawa itu mengalaminya ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, teman-teman ya. Dan tidak lebih daripada itu. Ya, saya belum pernah menemukan kasus orang yang susah sendawa dengan jangka waktu yang lebih daripada tinggal 3 minggu. Tetapi untuk yang sering datang ke sini ke rumah gitu, yang sering sharing tentang seputaran asam lambung, itu ketika mengeluh tentang tentang susah sendawa, itu ketika saya saranin untuk selalu minum air hangat pelan-pelan setiap hari gitu, teman-teman ya. Itu di antara semua itu cuman 2 orang, teman-teman ya. Yang 1 orang 2 minggu, teman-teman ya. Yang 1 orangnya lagi 3 minggu. Dan selebihnya itu rata-rata hampir sama dengan saya ya, semingguan. Tapi ada juga beberapa bagian yang, Pak saya itu cuma 3 hari loh katanya, Pak saya itu cuma 4 hari loh gitu. Jadi kurang dalam 1 minggu lah. Jadi makanya ketika kalian mendengarkan cerita ini, waduh jangan-jangan nih saya juga sama nih kayak Pak Abdurrahman nih, susah sendawanya jangan-jangan seminggu nih, soalnya saya baru mengalami 2 hari gitu, misalkan gitu ya. Kalian gak usah khawatir, kalian gak usah bingung, kalian jangan dicemaskan. Untuk pemulihan esofagus itu tergantung daripada setiap orangnya, teman-teman. Ini yang saya ceritakan untuk sendawanya. Tetapi untuk gangguan esofagus, jujur saya tidak bisa berani bohong. Dulu itu saya agak lama untuk mengalami esofagusnya itu terasa sakit. Jadi kalau misalnya ditekan begini itu agak sakit ya. Tapi sekarang nih, wow, udah sehat lagi ini sekarang. Nah itu teman-teman, itu patokan buat kalian sih ya. Jadi kalian nggak usah cemas, nggak usah bimbang ketika kalian menghadapi atau mendapatkan sensasi susah sendawa. Kenapa nih di lambungnya banyak gasnya, tetapi untuk sendawa itu agak sulit juga. Itu memang sangat mengganggu sekali, teman-teman ya. Tetapi bagi orang-orang yang terkena aslam dituntut punya tekad yang kuat, dituntut punya rasa sabar yang tinggi, karena semuanya itu butuh proses. Berbeda dengan gangguan yang lain. Mungkin gangguan yang lain kalau misalkan kita pergi ke dokter minum obat atau misalkan konsumsi obat warung sekalipun 1 hari 2 hari paling lama juga misalkan 1 minggu kita udah membaik. Tetapi untuk aslam itu temponya agak alot juga. Kenapa seperti itu? Karena
kita terkenanya itu bagian dalam, organ yang paling vital. Tetapi yang dikatakan paling vital di sini itu bukan yang paling berbahaya, tidak teman-teman ya. Yang dimaksud dengan organ yang paling vital itu organ yang paling sering kita gunakan teman-teman ya. Jadi di sisi lain kita itu terganggu misalkan pencernaannya, tapi di sisi lain untuk pengobatan kita tetap dipakai untuk tiap hari gitu teman-teman ya. Contoh, kita minum, organ kita itu terpakai, baik dari mulut, tenggorokan, kemudian esofagus, kemudian lambung, kemudian usus, gitu ya. Nah, kemudian ada perbaikan lagi sedikit, mungkin jam 6 mungkin ada perbaikan lagi, sehat lagi mungkin jam 6. Nah, kemudian jam 12 kita pakai lagi kan ya, makan lagi, minum lagi. Nah itu teman-teman, jadi kalian gak usah khawatir ketika kalian pencernaan kalian sedang terganggu, perbaikannya agak alot juga, kalian berpikir wajarnya ke sana ya, berpikir logikanya ke sana. Oh ternyata memang ada perbaikan sedikit kita pakai, ada perbaikan sedikit kita pakai, minum kita pakai organnya ya, kemudian makan kita pakai organnya. Nah seperti itu. Nah makanya kenapa saya selalu bilang untuk makan malam untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dilarang, bukan dilarang ya, dianjurkan untuk tidak makan malam teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena untuk melatih lambungnya biar mempercepat perbaikannya. Karena kalau misalnya di siang hari kita sering pakai, nah usahakan di malam hari biar perbaikannya agak cepat. Ya sebaiknya di malam hari itu kita tidak mengkonsumsi apapun terkecuali yang mudah dicerna gitu teman-teman. Jangan dikasih pekerjaan yang berat lambungnya. Nah itu teman-teman, karena untuk pekerjaan yang berat di lambungnya semuanya itu akan terkena. Esofagusnya bakalan terkena lagi, kemudian tenggorokannya akan terkena lagi. Hubungannya seperti begini, ketika ada pekerjaan yang banyak, pekerjaan yang berat, itu asam lambungnya secara otomatis dia itu bertambah dengan sendirinya tanpa kita sadari dan tanpa kita minta. Itu secara otomatis ya. Kenapa seperti itu? Biar membantu pencernaan kita itu lebih bagus gitu teman-teman ya. Dan ketika asam lambungnya bertambah lagi, apalagi kalau misalnya masih ada GERD-nya, gastroesophageal reflux disease-nya, ketika asam lambungnya sering naik ke atas, itu akan mengganggu organ di bagian tenggorokan. Tetapi nggak bahaya-bahaya juga, paling dadanya cuma terasa panas. Dan itu sebetulnya bukan dada yang terasa panas, itu bagian tenggorokan yang panas. Karena tenggorokan itu adanya di dada, jadi terasanya itu dada yang panas, padahal bukan dada yang panas. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Jadi ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mendapatkan hal seperti itu, kalian gak usah bingung ya. Mari berpikir logika, mari berpikir dengan wajar gitu teman-teman ya, agar kalian itu tidak berandai-andai yang lain-lain. Karena kalau misalnya kitanya belum paham, itu pikiran nih yang selalu berpikir tentang yang aneh-aneh. Waduh, jangan-jangan ini penyakit yang lain-lain nih, jangan-jangan ini penyakit berbahaya. Dan akhirnya kita itu selalu berpikir tentang kematian. Dan kalau seandainya sudah berpikir ke arah situ, itu akan menjadi ketakutan tersendiri teman-teman. Dan kalau misalkan orangnya sudah mengalami ketakutan setiap hari, itu rasa cemas pasti hadir lagi. Dan kalau seandainya rasa cemas hadir lagi, sensasi yang lain-lain pasti akan datang lagi. Kenapa seperti itu? Karena rasa cemas kemudian banyak pikiran juga bisa menguras energi kita yang ada dalam tubuh kita itu dengan cepat gitu. Rasa cemas, banyak pikiran bisa menguras energi yang ada dalam tubuh kita dengan cepat. Akhirnya kalau misalnya kita kekurangan gizi, ya semuanya dari organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak bekerja dengan maksimal. Contoh, rambut banyak yang rontok gitu teman-teman ya, itu bisa dari kekurangan gizi gitu teman-teman. Karena terkuras ya gizinya karena dari rasa cemas kemudian banyak pikiran. Kemudian kepalanya juga terasa pening ya. Enggak pening gimana? Kebutuhan setiap hari kita itu ditentukan dengan persentase ya. Kepala mungkin kita membutuhkan gizi setiap harinya itu persentasenya misalkan segini, nah kurang ya otomatis bekerjanya tidak maksimal gitu teman-teman. Untuk mata juga sama ya, jadi agak buram mungkin kalau misalnya kurang gizi ya seperti itu bertindak wajarnya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ketika kalian membetulkan medisnya, kalian juga betulkan juga psikisnya gitu teman-teman. Jangan pernah berpikir yang lain-lain yang bisa memicu ketakutannya hadir. Jangan sampai memicu ketakutannya hadir. Soalnya ketika takutnya hadir, pasti rasa cemasnya datang lagi. Dan kalau cemasnya berlebihan hadir, pasti sensasi yang lain-lainnya hadir. Contoh, misalkan dada terasa ngap ya, dada terasa
terengah, kemudian was-was gitu teman-teman, jantungnya berdebar, kadang debarannya itu tidak berirama teman-teman, dan kalau bisa sudah terlalu berlebihan gemetaran juga gitu teman-teman ya. Dan kalau berlebihan juga itu kesemutan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kesemutan teman-teman ya. Kenapa saya bisa ceritakan seperti itu? Karena saya juga dulu ngalaminnya ya. Jadi ketika cemasnya berlebih itu gitu ya, kita walaupun misalnya sudah menenangkan diri, ini tenang nih, tenang nih, ini tenang nih, nah tetapi pikirannya, hati berkata ini tenang, tidak akan apa-apa gitu, tapi pikirannya mengarah-arah ke penyakit yang berbahaya, mengarah-arah kematian. Akhirnya di situ kita perang ya, perang hati dan pikiran, dan akhirnya hati itu kalah, waktu itu terkalahkan dengan pikiran negatif. Akhirnya sensasi dari kecemasan itu hadir, gemeteran teman-teman ya, kemudian napasnya itu ngos-ngosan, wajar ya. Untuk orang yang tidak terkena aslam saja, kalau rasa cemas hadir pasti napasnya ngos-ngosan. Contoh lah, kalau misalkan kalian di keluarga kalian misalkan ya, ada yang tidak terkena aslam, lagi duduk, coba deh kagetin sama kalian ya, wow gitu ya, pasti dia itu astagfirullahaladzim mungkin ya, astaga misalkan gitu ya, kemudian nanti dia itu gemeteran ya. Nah ketika gemeteran pasti marah-marah, wah lihat saja sama kalian gimana kondisinya ketika kalian sudah dikagetkan orang tersebut. Pasti napasnya agak pendek, gemeteran juga ya, mukanya pucat gitu loh teman-teman. Karena ketika kaget, ketika cemas, ketika was-was, energi kita itu terserap dengan dengan cepat gitu teman-teman, terkuras dengan cepat, akhirnya gula darah menjadi turun. Akhirnya ya agak pucat juga sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, nah itu makanya pahami saja ke sana ketika kalian sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Saya selalu menyarankan ketika kalian ada sensasi, pahami saja setiap sensasinya biar kalian itu bisa menanganinya, cari penyebabnya biar kalian itu tidak bingung, dan jangan pernah berpikir yang lain-lain. Kalian harus berpikirnya itu begini, ini apa sih penyebabnya? Jangan pernah kalian berpikir ini penyakit apa nih ya, berbeda itu ya. Jadi ketika kalian mempunyai tindakan seperti itu ada dua hasil yang berbeda teman-teman ya. Ketika kalian berpikir ini ada apa nih, ini penyebabnya apa, nanti kalian hasilnya punya tahu jawabannya, kemudian punya cara menanganinya, itu yang ke satu. Tetapi berbeda ketika kalian berpikir ini penyakit apa nih, kalian nanti hasilnya bakal bingung, kemudian dapat melahirkan pemikiran yang aneh-aneh, pemikiran tentang kematian, dan kemudian rasa takut ada, kemudian hadir di situ rasa kecemasan. Nah itu teman-teman, itu yang dinamakan dengan anxiety disorder, karena lahir dari pemikiran yang nggak benar gitu teman-teman ya. Nah itu jadi makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada kalanya ketika kalian sedang merasa begah, banyak gasnya, untuk sendawa itu agak sulit juga teman-teman ya. Kalian gak usah khawatirkan, untuk agak sulit sendawa itu memang esopagusnya sedang gagal fungsi teman-teman. Jadi tidak membuka yang biasanya orang lumrahnya, wajarnya ketika kembung kita kepuk-kepuk begini aja gitu teman-teman ya. Itu esopagusnya akan membuka dan kemudian akan sendawa, dan kalau sudah sendawa kita itu akan nyaman teman-teman ya. Tetapi sekarang yang bagi orang-orang yang terkena aslam, untuk sendawa itu agak sulit karena memang esopagusnya sedang terganggu, jadi tidak membuka teman-teman. Untuk makan sih mungkin membuka, tetapi untuk keluar gasnya itu agak sulit, dan akhirnya ketika sulit terus gitu 1 hari 2 hari itu akan terasa mengganjal di sini teman-teman ya. Nah itu, tetapi kalian gak usah khawatir, tetapkan saja kalian minum atau mengkonsumsi air mineral yang hangat, jangan yang dingin, biar terbantu mempercepat perbaikan esopagusnya gitu teman-teman. Itu yang pertama. Yang keduanya, air hangat itu bisa memicu kita untuk sendawa teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya sekarang 1 hari 2 hari Pak ini udah konsumsi air hangat pelan-pelan udah setiap hari, tetapi belum bisa sendawa juga, nggak apa-apa teman-teman ya. Untuk aslam itu butuh tempo, karena apa Kak? Ada perbaikan sedikit, kita pakai lagi, minum kita pakai, makan kita pakai. Nah itu pahami saja ke sana. Makanya butuh kesabaran teman-teman ya. Kita itu harus yakin bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan terlewati dan bakalan membaik, karena bakalan membaik teman-teman ya. Tanpa kalian menonton video seperti begini juga di channel-channel manapun juga, kalian tanpa menonton seperti itu, kalian itu bakalan membaik teman-teman ya. Justru kami ini sebagai motivator hanya mendorong saja teman-teman, biar kalian itu tidak lahir rasa cemas. Karena ketika lahir rasa cemas itu akan
akan memperhambat teman-teman ya. Jadi kami itu semua itu ingin membantu mempercepat sih sebetulnya. Nah sekarang untuk tempo perbaikannya itu tergantung dari kalian sendiri juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian rajin, sabar, punya tekad yang kuat, menjalankan metodenya, itu kalian akan lebih baik teman-teman. Kalian itu akan lebih cepat teman-teman ya. Berbeda dengan orangnya yang malas gitu teman-teman. Dan untuk rasa malas itu untuk Aslam itu sangat besar sekali ya. Jadi ketika mengetahui gitu teman-teman ya, ketika tahu metodenya, malas juga melakukannya ya. Kayak macam jalan, saya selalu bilang, ayo jalan-jalan, ayo olahraga menyenangkan di pagi hari. Tetapi rasa malas itu sangat besar. Nah itu teman-teman, tetapi hal yang sangat wajar sih sebetulnya bagi saya juga gitu teman-teman. Ketika kalian mempunyai rasa malas yang sangat besar, kenapa seperti itu? Kembali lagi ke nilai gizi kebutuhan setiap harinya itu kita tidak terpenuhi. Dan kalau seandainya gizi untuk tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau misalnya tidak terpenuhi, ya nggak ada semangat juga sih sebetulnya ya, malas. Kemudian ya enaknya cuma duduk-duduk begini rebahan. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian ingin membaik ya logika semangatnya harus ditinggikan ya. Semangat nih, butuh makan, butuh minum. Kalau sudah makan, sudah minum, pure, jalan-jalan saja. Ada rasa nggak nyaman di jalan, nggak apa-apa. Ini hanya permainan pikiran. Kata Bapak Abdurrahman juga, kalau sudah makan, sudah minum, tidak akan terjadi apa-apa. Karena yang membuat pingsan atau yang membuat mati itu, kalau seandainya kita tidak makan, kita tidak minum gitu teman-teman. Jangan kita orang ya yang hidup teman-teman ya, kendaraan saja kalau nggak ada bensinnya, itu kita mati teman-teman ya. Kendaraan yang tidak ada bensinnya atau bahan bakarnya pasti nggak hidup teman-teman. Nah kita orang hidup ya, yang setiap harinya nggak ada berhentinya. Kalau kendaraan mungkin motor distandarin satu hari kita nggak jalan, misal motornya, mobilnya juga bisa saja mungkin ada istirahatnya setiap hari gitu teman-teman ya. Nah kita jangankan untuk apa ya, untuk istirahat ya, untuk duduk begini saja itu organ tubuh berjalan semuanya, matanya berkedip gitu teman-teman ya, butuh gizi juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja apapun yang terjadi kalian harus makan, minum teman-teman ya. Makannya harus dipenuhi, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Cuman itu sih sebetulnya untuk medis. Untuk pikirannya bahagialah gitu teman-teman ya. Gimana caranya supaya kita bahagia gitu teman-teman? Karena untuk ngobatin, untuk mengalihkan pemikiran negatif itu justru pemikiran-pemikiran yang bahagia. Dan pemikiran-pemikiran yang bahagia itu nanti melahirkan rasa senang teman-teman ya. Logikanya ke sana ya. Jadi bukan butuh obat dan butuh herbal teman-teman ya. Kita itu butuh pemikiran yang sehat teman-teman ya. Berpikirlah wajar gitu. Hati murung, logikanya kena anak kecil aja tahu lah. Kenapa nih murung nih, butuh bahagia. Nah sekarang bahagia itu caranya banyak sekali teman-teman ya. Bisa dari kegiatan yang menyenangkan, bisa dengan tontonan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian tahu pure dari sekarang, cobalah lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Gimana caranya hati kita itu supaya bahagia? Nah itu teman-teman, itu untuk pikiran saja. Untuk medisnya seperti yang tadi katakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran begah, susah terdawa. Kalau misalnya kalian sudah tahu, lakukan saja penanganannya. Sering minum air hangat pelan-pelan. Kemudian jangan dikhawatirkan juga itu yang fokusnya sedang terganggu. Semoga saja itu cepat membaik ya. Jadi video ini semoga saja itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian. Dan semoga saja kalian itu nanti bisa melahirkan cara tersendiri teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Kemudian sebelum videonya saya akhiri teman-teman ya, saya doakan teman-teman itu semoga saja cepat membaik sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi dari emosinya, moodnya, semangatnya, kesenangannya, cerianya. Semoga saja cepat kembali lagi, karena saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga ya, agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.